astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahil mu'min, bismillahil azizil hakim. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahil khaliq, bismillahil ghaffar, bismillahil wadudil majid. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahil basit, bismillahil khafid, bismillahir rafi'il mu'in. Bismillah, 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 bismillah,
Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillahil-muzil, Bismillahis-sami', Bismillahil-qawiyil-matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayyana kul sifat Allah, hayana ri wahdaniyatan. Allah wujud kidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah iradah, ilmun hayyun sama basar, kalamun qadiran muridan, aliman hayyan syami'an basyiran, mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, bihaqqi sayyidina Muhammad natawassalu biwajhi sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akhbir hajatan lana, hajatan liman hadir fi hajal majlis, wa lakum min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma azkur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Wa khususan ya Allah li ahli baiti sayyidina Muhammad wa dzurriyyatihi ajmain. Parzuqhum rizqan katsiran wa wasi'an bi ghairi hisab, bifadlika ya arhamar rahimin, wa bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ya Allah liman hadir bihajal majlis rizqan wasi'an
ورزقا كاسرا من كل جهة من جميع كيفك يا أرحم الراحمين وارزق لهم يا الله وارزق أولادهم وارزق يا الله لمن حقوق عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا اغفر لنا خصوصا لوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا وبارك لهما يا الله واجعل لهما من أهل جنتك النعيم وتقبل عملنا عليهم يا الله بطاعتهم بفضلك يا أرحم الراحمين صل وسلم أبدا لسيدنا ونبينا محمد قبل حاجاتنا يا الله حاجة في الدنيا وحاجة في الآخرة بحق سيدنا محمد يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmalikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah, para muhibbin, para pecinta Allah dan Rasulnya sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain fi kitabi Fathur Rabbani, kitab Fathur Rabbani. Mudah-mudahan kita mendapatkan juga manfaat, hikmah, ilmu dan kemudahan bagi kita dalam pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal mengenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa taba'u fala tasahibahu fa innahu tiplun sagirun la aqla lahu. Wahai gulam, wahai anak-anakku, kata beliau. Sebentar, saya lupa nih tadi memperkenalkan bagian habaib nah datang. Nah, ini ada Habib Faisal Al-Qab bin Ibrahim Al-Qab lah. Mana beliaunya, mana orangnya? Nah, tuh, nah orangnya. Senyumnya senyum surga. Nah, lah. Nah, alhamdulillah. Beliau yang satunya adalah Habib Abdurrahman As-Segab. Nah, As-Segab. Kalau ini tadi itu Al-Qab. Kalau ini As-Segab, sekretaris Rabitah Alawiyah Kota Madiyah Banjarmasin. Nah, kalau Habib lah. Habib Abdurrahman As-Segab nama hafal pulang biar nih Abdurrahman pulang masuk di kepala pian. Mau hendak tahu Habib asli lawan kadanya betakun non sidin, ini sekretarisnya tahu catatannya. Sekretariat Banjarmasin sampai ke buyut-buyutnya tercatat nih. Kemudian Habib Hasan bin Ahmad Al-Qab. Nah, Al-Qab pulang nih. Ini banyak Al-Qab, ada dua. Al-Habsi ada nah berdua beranak. Kalau ini Al-Banjari nang di galung sini, Guru Arifin Al-Banjari. Itulah Al-Kanada. Oh, Al-Kanada justrin. Kelayan dalam. Kelayan dalam kalinya. Nah, kelayan dalam menyatakan sidin ini bila hendak baca ceramah kieu sidin nih jana. Nah, ini sidin ini arat belu lucu. Nah, ini orang Banjar kata, belu lucu sidin. Jadi bagian habaib tadi ini beliau ini ada sekretaris catatan. Jadi kalau pian pingin jadi Habib, kalau enak jadi Habib, nah, boleh aja, silahkan aja asal bisa menjawab catatan sidin lah, Habib Abdurrahman lah. Ada catatan siapa nama, model pakai pendaftaran tujuan, nama ini dari mana, katanya sampai berapa turun Bib? 5 kah? Oh, sampai 7 sidin, 7 turun.
Ini kita ini kadang-kadang dengan pakaiannya kada tahu lagi kai kita siapa nama kita, nama kai kita. Apalagi datu, udah tahu juga nama datu kita kan. Nah, apalagi di atas datu, wah mungkin nyai lenyap dah kita. Nah, kalau bagian habaib nih ada datanya, harus bisa menyampaikan data itu. Nah, itu syarat habib. Jadi terdaftar situ, ya sudah. Kena dulu lah, kita boleh lucu, kena dulu kita berkisah dulu. Wattaba'u, tabiat. Tabiat itu selera, kata saya. Janganlah tasohibahu, janganlah engkau jadikan sahabatmu yang dekat. Selera-selera kamu pada diri kamu itu jangan dijadikan sahabat. Selera kayak apa? Selera makan, iyalah. Biar kepingin, ya lah. Jangan dijadikan sahabat, artinya jangan dijadikan sahabat tuh. Kalau namanya sahabat tuh kan biasanya apa yang disampaikannya, apa kita kalau sahabat kita menyampaikan sesuatu kita pasti ingin ya. Nah, kalau keinginan kan macam-macam. Kata selera, cocoknya hari ini makan kambing. Nah, coba bayangkan. Harus kita turuti kah makan kambing? Hari ini kita berselera lagi, sudah punya istri, mau tambah lagi istri satu. Nah, selera juga tuh. Hati-hati dengan selera, kata beliau lah. Jadi di dalam diri kita ini ada selera. Ulun hari ini ada mudah-mudahan sempat membacakan kitab juga Risalah Qusairi lah. Risalah Qusairi tentang ruh dan diri. Nah, supaya kita tahu diri kita ini apa. Sudah kemarin kita mengenal diri, sudah ada. Nah, tapi nanti diulang-ulang juga ada. Diri kita ini ternyata ada ruh. Selain ruh ada lagi nafsu. Selain ruh ada lagi nafsu, ada akal. Nah, sesuatu yang disampukkan Tuhan di dalam ruh kita. Disampukkan tuh dirantaikan ya, dirantaikan dalam ruh. Sehingga akal itu sebenarnya ada dua. Ada akal dalam arti jasadiah, nanti akal dalam arti ruhani, atau yang disebut nanti akal rabani. Tapi sedikit demi sedikit saya akan menjelaskan ini. Nah, salah satu efek daripada syahwat atau yang disebut dengan nafsu adalah timbulnya selera. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jalani mengisahkan penjelmaan nafsu itu bermacam ragam. Menjelma. Nanti jelmanya jadi dendam. Nah, bila kita dendam dengan orang itu jelmaan nafsu itu. Tidak sabar, gegabah kata orang, tidak teliti, gegabah, apalagi itu jelmaan nafsu. Malas. Allahu Akbar aja, muajin. Wah, sembahyang pulang. Nah, itu kan. Nah, itu jelmaan nafsu itu. Termasuk selera. Selera ini berbahaya. Berbahaya sekali selera ini. Jadi kalau bisa bagaimana kita memperhatikan selera, jangan dijadikan sahabat. Cukup memperhatikan saja. Jadi ilmu ma'rifatullah ini ilmu yang sebenarnya sangat mudah dan sangat ringan, tinggal memperhatikan saja selera. Kita habisnya kalau bulan puasa kita disuruh menahan nafsu. Habis bulan puasa kita habis-habisan beli macam-macamnya lah. Biasanya kan datang ke mana? Ke pasar, bawa aja duit 300.000 atau 500.000 bisa habis. Ya, padahal hanya untuk sekali makan. Tidak, melihat apa pisang rasa nyaman, melihat bingka rasa nyaman, itu selera kan. Apalagi melihat kuah rabung, wah nyaman lagi nih, cocok banget nih makan. Cocok terus. Diletakkan orang gangan gumbili, gangan singkong pun rasa enak aja terus. Itu selera. Jangan dia dijadikan sahabat. Fa innahu tiflun sagirun. Karena selera itu bagaikan anak kecil. Nah, kayak anak kecil. Kayak, ayo, siapa yang punya anak merasakan? Atau yang pernah jadi kekanakan? Nah, apa yang dilihat pasti dipingin nih. Iyalah. Nah, melihat layang-layang sudah minta belikan layang-layang. Dia adalah tiflun sagirun. Dia selera itu adalah anak kecil. La aqlalah. Bahkan selera itu tidak punya akal. Nah, betul lah. Ya, Pak. Coba. Karena kebanyakan nonton TV, sering melihat artis. Lalu akhirnya si pemuda ini pingin punya istri artis. Nah, ya sampai ke umur 50 tahun bipai guru ay. Karena seleranya artis, di Banjar tidak ada artis kan. Apa yang terjadi sampai 50 tahun, 60 tahun nggak ada singkat kawinan, nggak bisa kawin hanya gara-gara selera. Nah, ya lah. Sudah tua meninggal bini, hendakan kawin,
Cari-cari ke sana kemari tidak ketemu juga orang. Kenapa? Sudah umur 60 tahun ya Pak? Mencari perempuan umur 20. Seleranya 20. Ada diberikan orang umur 50 ada janda jar. Ada menaksir Bib lah. Nah, kayak apa Bib lah. Anak umur 20 Bib lah. Nah, kayak apa nih? Yalah. Nah, selera kayak apa nih selera? Hati-hati jangan dijadikan sahabat dekat karena dia adalah anak kecil la aqlalah, dia tidak berakal. Subhanallah, hebat sekali istilah Syekh Abdul Qadir ini, enak sekali kita memahami nih. Kaifa tata lamu min sabiyin sogirin yarkabuka, bagaimana mungkin engkau ingin belajar, ingin mengambil pelajaran dari anak kecil itu? Kenapa engkau jadikan sahabat dekatmu dia? Bahkan sahabat dekatmu itu kalau sudah menunggangi kamu, yarkabuka, sudah menunggang, waduh, sudah punya masalah ada kita. Kalau dia menunggangi, dia menyelinap. Makanya kata kita kemarin, jangankan kita orang biasa, tuan guru aja bisa ditunggangi oleh selera. Nah, karena tuan guru sudah biasa diambil di orang tuh dia apa bahasa Indonesianya? Guru, diambil di orang tuh dia apa biasanya? Diraih. Bukan diraih, diambil itu kalau mau pengajian dijemput lah. Nah, bahasa Inggrisnya dijemput lah. Bahasa Inggris. Biasa dijemput pakai mobil. Suatu saat ada orang menjemput pakai kendaraan. Apa yang terjadi? Selera beliau sudah terbiasa. Selera ini kan karena kebiasaan, sudah karena biasa pakai mobil. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Dan? Aduh, ngancam dah di hati Sidin. Minggu kena, nggak mungkin lagi saya kesana. Wah, ini kan gara-gara selera. Nah, bahasa Banjarnya apa? Lalu haur aja Sidin lah. Nah, ini selera bahaya. Hati-hati. Makanya kalau sudah punya istri yang cantik di rumah, hati-hati. Kalau istrinya meninggal dunia, cari istri yang cantik seperti itu susah, karena sudah jadi selera istri cantik. Ngerti? Nah, supaya selera itu berubah, bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Nanti kita pahami. Maka wala taqabbalahu, jangan engkau menerima selera-selera seperti itu dalam hidupmu. Mulailah kita gunakan berpikir untuk memahami selera itu. Kalau dia sudah keranjingan, kita tidak bisa lagi melawannya, itu susah. Kalau sudah selera sudah menyatu dengan diri kita, selera ini kan bisa menyatu dengan diri kita. Yalah. Coba orang sudah punya istri, tiba-tiba istrinya meninggal dunia, apa kabar? Gelisah kesana kemari, yalah. Kenapa Bib? Mencari bini ya terus lah. Karena sudah terjadi. Yalah. Nah, sekarang kita bagaimana supaya pada saat kita nanti, supaya kita sudah tidak terikat dengan selera, maka kita harus bisa hari-hari kita ini mengatur selera. Jadi selama beberapa hari biar aja riadah itu latihan kita mengatur selera kita, menghadapi selera kita bagaimana caranya. Supaya kalau sudah kita bisa mengatur selera kita kendalikan selera kita, nah selamatlah kita dari jelmaan nafsu yang berwujud selera ini. Kemudian ketahuilah kata beliau, wa minhu minasyaiton, selera itu adalah obok-obok setan. Obok-obok setan itu apa? Tiupan-tiupan setan kepada diri kamu. Jadi memang setan ini cara memperdaya manusia tidak langsung vulgar, tidak. Orang diajaknya seperti bapak-bapak ini, kalau diajak ke diskotek mana mau? Nggak mungkin mau. Apalagi pakai kopiah haji, pakai kopiah anu nih. Yalah. Nah kayak ini nah, kayak guru Arifin ini nah, diajak oleh orang ke diskotek, mau lah Bib. Mau lah pian guru. Kecuali sini nak berceramah kon sini lah. Berceramah kon lah. Kamu kesana pasti dipacul. Oh, kalau nambah, paksa dilepas ya sini bolang. Serban nih dilepas. Nah, ini bahayanya ya kan? Ah ya benar. Tapi biasanya tidak mau. Tapi dia mulai dijelmakannya. Melewati selera. Suka perempuan cantik, ya kan? Suka perempuan cantik. Kalau soal perempuan cantik tuh tahu benar. Hidungnya mancung, wah, apalagi badannya langsing. Oh tahu benar, wah itu bahaya tuh, sudah kriteria itu sudah berbahaya, jangan, hati-hati. Dia menjelmakan seperti, sudah ada prinsip seperti itu, akhirnya nanti, nah
Tinggal tiba-tiba waktu jalan-jalan di suatu tempat, tiba-tiba si perempuan itu timbul yang wujudnya mirip dengan pikiran kita, dengan selera kita. Apa yang terjadi waktu itu? Nah, apa yang terjadi? Bagaikan apa kata orang? Bagaikan apa? Ada pepatah mengatakan tuh? Hah? Bagaikan udang di balik batu, kalahin lah. Nah, jangan sampai seperti itu. Bahwa aduka, maka keadaan selera seperti itu akan menjadi musuhmu. Dan wa adu abika Adam alaihissalam, bahkan itulah yang mula-mula terjadi kepada ayahmu, kegagalan ayahmu yang bernama Adam alaihi salam. Apa Adam itu? Buah khuldi aja. Adam, ujar Tuhan, jangan engkau dekati buah sajarah. Sajarah itu pohon. Di pohon itu ada buah. Wala taqrabu hajihi sajarah. Begitu kan dalam Al-Qur'an, jangan engkau dekati pohon ini. Lalu iblis mendekati Adam. Adam, inna fi sajarah sama tatu khuldi. Adam, maukah engkau tahu di sajarah itu ada buah. Buahnya itu namanya adalah khuldi. Siapa yang menamai khuldi itu? Bukan Tuhan, bukan. Siapa yang menamai iblis? Namanya khuldi. Khuldi itu dalam bahasa Arab artinya kekal. Bertanyalah Adam, kenapa namanya khuldi? Kenapa namanya kekal? Apa ujar iblis? Kalau memakan buah itu engkau akan kekal. Karena itulah mengapa Allah melarang engkau mendekati pohon ini. Karena di pohon ini ada buah namanya buah khuldi. Kalau kamu makan pohon itu, buah itu, kamu akan kekal di dalam surga. Pintar kan iblis ini balik? Hah? Pintar kalau. Nah, kehidupan sehari-hari kita begitu kan? Minuman keras tuh pahit. Pahit enggak? Nah, orang mihia kan? Mihia kan kalau pengalaman lah. Pahit, tapi dibuai oleh setan, pikiran kita berubah. Pahit menjadi terasa nikmat. Main judi itu lelah. Siapa yang tidak mengatakan lelah? Jangan main judi, main domino aja nah. Ya lah, ya lah, sampai baju terbuka-buka. Orangnya ya lah, itu sering, baju terbuka-buka. Ada yang tidak pakai baju main, kasihkan. Mandi aja kali ingat, main domino aja. Sakun pakai gantung nang apa tuh? Mereka lah, baterai. Sampai telinga nih sampai tak tutup telinga 2 belah. Kalah tuh. Tetap aja penasaran duduk. Pokoknya aku harus menang tuh bangnya. Masya Allah. Coba bayangkan, itu bisikan setan berupa ke hobi-hobi. Nah, kalau sekarang nih hobi. Nah, ini bahayanya. Hobi ini bahaya, selera ini bahaya. Ada kisah kawan SMP bertamuan. Oh iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, lama kita friend ya. Tidak ketemu. Siapa kabar ini? Masih lah merokok. Ampih dah. Wah, jadi orang baik sudah ikan belajar. Jangan satunya kan. Jadi orang baik sudah merokok. Wah, hebat kamu. Main perempuan, Bang. Biasalah sudah. Biasa kan main perempuan, sudah berhenti. Oh, berhenti juga teman nih. Apa kesukaan ikan makan bakso, Bang? Masih lah. Berhenti juga. Berhenti juga makan bakso. Karena makan bakso tuh jadinya sering membuang-buang uang. Karena bakso sekarang mahal, jadi kita zaman sekarang zaman hemat aja. Wah, bagus bener nih. Jadi apa prinsipmu dalam hidup? Prinsip dalam hidup ini kita yang penting bergembira aja gitu. Wah, mantep bener-bener. Hobi Anda Bang sekarang apalagi? Hobiku sekarang berbohong jadinya. Berarti bohong aja semuanya tadi itu tuh. Main perempuan pada tidak Pak, jadinya ini teman aja dibohongi sudah, apalagi orang lain, teman kawannya sendiri dibohongi kayak apa toh? Nah, ya kah? Karena berselera bohong. Karena orang-orang tertentu bohong itu bukan sekedar, kalau orang beriman bertakwa, berbohong itu sesuatu yang susah dilawan, harus dilawannya. Bahkan dia menjaga untuk tidak berbohong. Ada yang gila ini,
kalau tidak berbohong dia sakit gigi. Hah? Ya kan? Tidak berbohong itu menggetar tubuhnya. Nah, sama kan ada seperti orang kalau tidak minum apa yang terjadi? Minuman keras. Dia menggetar tubuhnya. Sama kalau bahasa lain obat-obatan kecanduan. Ayo, gara-gara selera. Hati-hati dengan selera, perhatikan selera, karena selera itulah mencederai, menghancurkan ayahmu yang bernama Adam alaihissalam. Apa selera Adam? Apa selera Adam? Pingin kekal. Nah, pingin kekal, akhirnya dia mau makan buah khuldi. Nauzubillah min dzalik. Kaifa taskunu ilahi? Bagaimana mungkin engkau bisa berteman baik, merasa tenang hati jika temanmu itu adalah selalu hanya urusan selera demi selera, selalu hanya urusan hobi demi hobi. Nah, makanya hobi-hobi itu bahaya. Di hobi Anda apa ya gitu kan? Tidak ada hobi. Tidak usah ada hobi, enggak usah, enggak apa-apa juga ya kan? Hidup nih. Kan hobi ini masalah. Hobi punya hobi beristri bahaya juga. Nggak bisa nggak ada istri di samping, bahaya, guru lah. Berangkat, wah, andaikan ada istri di sini, andaikan ada di sini, susah juga. Hobi beristri itu, hobi apa ya? Hobi makan bakso, keluar duit terus, ya kan? Hobi ini bahaya juga. Jadi perhatikan hobi-hobi itulah, jangan diikuti gaya anak muda, itu bahaya. Wah, ini anak muda ini terkajut mendengar. Wa taqabbala minhu wa bainahu wa bainaka Adam damun wa adawatun qadimatun la ta'manu ilaihi. Ketahuilah, dari keadaan itu juga akan menghancurkan persahabatanmu bersama teman-temanmu hanya gara-gara hobi. Betul lah. Nah, Anda sendiri bersahabat karena hobi Anda memancing. Teman Anda datang tidak Anda layani lagi. Bahkan orang tua datang dari kampung, tidak Anda layani lagi. Karena hobi Anda adalah memancing. Begitu ayah datang, gelisah hati kita. Ayah nih, apabila bah pian pulang bah. Pulang ditanyai ayah. Yalah. Nah, gara-gara hobi. Jadi perhatikan juga, hobi itu berbahaya. Jikalau hobi itu menjadikan kita merusak diri kita. Hati-hati. Nah, kalau hobi sholat pang, udah apa-apa lah. Hobi sembahyang, Allahu Akbar, hobi sholat tahajud, bagus. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi perhatikan yang ini kata saya. La ta'manu ilai fa innahu qatil abika wa ummaka. Ketahuilah, selera itu akan berubah bentuknya, akan membunuh dirimu. Itulah yang membunuh ayahmu dan ibu kamu, yaitu Siti Hawa. Kama qatalahuma. Patilka kama qatalahuma. Maka mereka akan membunuh dan merusak kedamaian dalam hidup kamu. Nah, jadi kita memahami itu dah. Karena itu ij'ali taqwa silahuka wa tauhidu lillahi ta'ala wal muraqabah wal wara fi khalwati was-sidqu. Maka hendaklah engkau, kata saya, menjadikan takwa itu senjatamu, tauhid itu kekuatanmu, dan muraqabah serta wara. Nah, bagaimana kita jadikan takwa? Takwa ini tiap minggu kita dengar di ittaqullah, iyalah, bertakwalah kepada Allah. Tapi yang mendengarkannya guring. Guring. Jadi banyak tidak mengerti juga takwa lah. Takwa itu apa? Yang penting takwa itu baik, gitulah. Yang kedua, sebentar, kalau takwa itu kira-kira sudah banyak mengerti, tidak saya terjemahkan di sini dulu. Takwa itu pada umumnya adalah menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu sudah tahu aja kita. Wa tauhidu lillahi ta'ala. Kenapa tauhid itu perlu kita camkan dalam hidup kita ini? Karena tauhid itu pondasi kekuatan kita hidup. Kalau kita tidak bertauhid dalam hidup ini, kita akan putus asa. Nah, kenapa orang bunuh diri? Kenapa orang melakukan satu perbuatan yang di luar akal manusia? Ada yang memukul orang tua, bahkan ada yang membunuh orang tua, ada yang bermusuhan dengan saudaranya. Kenapa? Pondasi tauhidnya tidak ada. Kenapa menganggap orang kafir itu sedemikian rupa, sedemikian seperti musuh? Padahal musuh itu kan nafsu, bukan orang kafir, ya kan?
Orang kafir itu manusia enggak? Kalau nafsu bang manusia kalian enggak? Lain. Melihat orang kafir itu seperti apa aja lagi, musuh tuh bang, harus dibunuh, salah. Jangan, bukan seperti itu. Lalu bagaimana? Nah di sini perhatikan, tauhid itu memberikan sugesti itu keyakinan kepada kita. Contoh, ketika kita sempit rezeki, siapa yang penting? Tauhid, keesaan kita kepada Allah. Yakin dah kita ini punya Tuhan? Yakin dah Allah memperhatikan kita? Yakinkah Allah akan meluaskan rezeki kepada kita? Karena kita punya keyakinan seperti itu, kita tidak jadi putus asa. Yalah, kita tidak menjadi sedih yang bersangat-sangatan. Bayangkan orang sedih itu ialah ketika dia duduk merenungkan dirinya, kesulitan hidupnya, kesempitan hidupnya, tanpa ada teman seorang jua pun yang membantu dia atau menolong dia. Sedih enggak dia? Pada saat seperti itu Anda berkata pada diri Anda, Allah memperhatikanku, Allah mengetahui keadaanku. Bukankah saat itu Allah menjadi teman kita? Itulah yang disebut dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kan kekuatan itu kan? Yuk, siapa yang membangun kita di sini mau duduk di hadapan sini? Karena apa kita duduk di sini? Tauhid. Kalau tidak ada tauhid, ya malam minggu tuh asiknya di mana? Jalan-jalan. Asiknya malam minggu itu apa? Nonton TV. Kita habiskan waktu malam ini nonton TV aja habis-habisan. Ya lah. Apalagi ada main bola di TV begini ya, sampai subuh duduk aja. Nang dilihat siapa? Maradona, Ronaldo, nang dilihat. Nah, kelompok-kelompok. Ya lah. Nah, itu nafsu, bukan tauhid. Tidak ada lagi tauhid di dalamnya. Kita duduk sini karena tauhid. Nah, ini kehebatannya. Wal muraqabah. Muraqabah sudah tahu kemarin, merasa diawasi oleh Allah. Hari ini kita akan membahas nanti zikir yang sifatnya bagaimana kita melaksanakan zikir ya. Di 5 zikir. Mudah-mudahan sampai ke 6 zikir kopinya masuk. Bila bisa mengerti tentang itu. Nah, tunggu aja jadwalnya. Kemudian wara itu berhati-hati dalam hidup ini. Kemudian berbuat benar. Maka itulah yang disebut dengan al-isti'anah, yaitu kemampuan diri, berkemampuan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahaja silah, inilah silah bagimu, inilah senjata bagimu. Jadi kalau ingin tahu senjata Allah pada diri kita apa namanya? Jadi Allah itu memberikan senjata kepada orang mukmin, kepada kita ini. Dicari, kalau kita memang mukmin, pasti senjata itu ada di tubuh kita, kata saya. Apa nama senjata itu? Pertama, senjata itu namanya adalah takwa. Takwa. Misalnya, takwa itu di mana caranya mengetahuinya? Nah, biasanya menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan. Ada perempuan cantik. Tahu ya kalau perempuan cantik lah. Nah, harus diterjemahkan lagi kayak apa perempuan cantik tuh ya lah. Tahu ya lah, salah. Pak Husaini kan tahu ya lah perempuan cantik. Kalau si Dini lain perempuan lain. Ini perempuan cantik lah, guru lah. Mengajak pian. Kayak apa kita jar? Tidur di hotel kah kita malam ini jar? Nah, kayak apa pian? Mengiyakan nggak kata? Oh, melihat cuacanya di sini. Nah, ada nang akun. Oh itu tidur di hotel. Bisa soalnya booking kamar juga. Nang lakiannya bingung, biniannya perempuannya bingung. Apa jar bang? Kan tadi ngajak tidur di hotel. Yang penting kan sama hotelnya jar. Nah, sekarang ayo, gimana? Perempuan cantik mengajak tidur di hotel. Susah enggak melawan? Senjatamu adalah takwa. Nah, kalau ingin tahu senjata Anda itu ada atau tidak, Anda langsung berkata tidak, kata Anda. Oh, itu berarti benar. Senjata takwa sudah ada diletakkan Allah pada dirimu. Subhanallah. Ya kah? Tauhid, senjata tauhid ada di tubuh kita. Buktikan senjata tauhid. Pada saat kita sempit rezeki, apakah kita berputus asa atau tidak? Kalau kita berputus asa, berarti senjata tauhid tidak ada di tubuh kita. Tapi apabila kita tidak berputus asa meskipun sempit, kita tidak bunuh diri, kita tidak melawan keadaan. Nah, silakan siapa? Siapa? Habib kah? Ibrahim Al-Hamid.
Oh, Ibrahim. Qadallah. Duduk. Alhamdulillah. Sini duduk. Samping Habib Kadir. Nah, itu adalah disebut dengan senjata. Senjata yang disebut dengan senjata tauhid. Jadi buktinya adalah kita tidak berputus asa. Makin sholat 5 waktu, sholat tahajud, makin sempit rezeki terasa. Waduh, luar biasa sekali ini. Tapi kita tidak berputus asa, yakin tetap bahwa Allah Maha Pemberi rezeki yang baik kepada kita. Subhanallah. Itu berarti tauhid sudah ada di dalam diri kita. 2 dah. 3, muraqabah. Merasa diawasi Allah atau tidak? Nah, coba mengambil sesuatu milik orang lain. Ada yang menegur. Ternyata tegurannya luar biasa dalam diri kita. Berarti kita sudah muraqabah. 3 senjatanya. 4, wara', hati-hati. Sudahkah kita hati-hati? Mata kita simpankah ketika melihat perempuan lain? Nah, ya kan? Yang biasa adalah mata makin dilebarkan kan? Nah, wal waro, berarti berhati-hati kita. Ya lah, lebih baik kita menundukkan mata kita. Masyarakat. Subhanallah. Maka bila keadaan itu, itulah bermaksud wallahu ma'aka. Sungguh Allah bersamamu, kata Syekh Abdul Qadir. Bila engkau sudah punya senjata-senjata itu tadi, senjata apa? Senjata takwa, tauhid, muraqabah, wara, hati-hati. Bila 4 ini ada, 4 sekawannya ada dalam diri kita, Allahu ma'aka, Allah bersama kalian, kata saya. Nah, sudahkah Allah bersama pian? Mudah-mudahan sudah semuanya. Sinilah kata Allah. Karena itu Allah bukan hanya mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Makna sabar di sana pengertiannya sangat luas. Berarti adalah orang yang bertakwa, kemudian orang yang bertauhid, kemudian orang yang muraqabah, dan yang keempat adalah orang yang wara. Mudah-mudahan bermanfaat senjata ini bisa kita jadikan untuk melawan selera-selera kita, melawan nafsu-nafsu yang ada pada diri kita. Sehingga apabila nafsu itu kita dapat kendalikan, kita akan melihat siapa sesungguhnya diri kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.